dipersembahkan oleh Terima kasih kembali ke Q&A pemirsa. Bapak, sebelum kita bincang-bincang seru lagi ya dan mendengarkan usulan para panelis yang unik-unik tadi, kita mau pilih box dulu Pak. Di dalamnya ada pertanyaan yang Bapak harus jawab. Yang pertama, pilih box nomor berapa? Pilihannya 1 sampai? Ada 9 box, Bapak pilih nomor berapa? Yang pertama, box pertama. Nomor 3. Nomor 3, kita buka box nomor 3. Profesi, jawab singkat Pak. Sebutkan 3 profesi yang bikin cepat kaya dan berikan alasannya. Pengusaha? Pengusaha, kenapa Pak? Ya pengusaha lah yang kemudian bisa muter uang, ya, kemudian dia bisa mencari keuntungan. Pengacara, kalau di Amerika pengacara kaya. Kenapa Pak kalau pengacara di Indonesia? Artinya itu suatu profesi yang dijual itu adalah expertise. Yang ketiga? Yang ketiga Artis. bisa dokter, bisa ya sekarang IT ya. Oh, saya kira Bapak mau jawab politisi. Kalau politisi cepat kaya nggak Pak? Tergantung. Dalam artian, Bapak politisi bukan Pak? saya bukan. Oh bukan. Ya, saya lebih kepada teknokrat ya. Mas, sekarang box kedua nomor berapa Pak? Nomor 5 coba. Oke, box nomor 5. Nah, box nomor 5 pertanyaan cepat, silahkan dipilih ya Pak pertanyaan. Yang pertama, menteri atau pendidik? Pendidik. Cari kerja apa lanjut S2? Wow. Bisa dua-duanya. Pilih salah satu Pak. Yang paling realistis Pak. Ya. Input buat adik-adik juga nih. Cari kerja atau lanjut S2? Kalau adik-adik punya passion dalam dunia pendidikan, kemudian ada kesempatan S2, ketika tidak ada kesempatan, cari kerja. Oke, baik. Saling berhubungan. Boleh ya begitu ya? Boleh. Bapak emang harus terlihat bijak Pak di acara. Harus Pak. Oke, naik ojol atau jalan kaki? Wah, pertanyaannya yang berat ya. Kalau jauh naik ojol, kalau dekat jalan kaki. Kita jauh dekat nggak ada masalah Pak. Naik ojol atau jalan kaki? Jauh apa dekat? Jauh apa dekat berarti naik ojol berarti. Tetap naik ojol ya? Ojol. Iya dong. Kayak kalau jauh saya paksa jalan kaki, repot saya. Tapi kalau dekat saya paksakan naik ojol nggak masalah. Oke, itu Boleh nggak ya? Boleh. Kenapa Bang Hisat agak tertegun dengan jawaban Pak Menteri? Ya, saya nggak tahu ya aslinya Pak Menteri gimana, tapi hari ini bijak banget gitu. Loh, memang sebelumnya Bapak nggak bijak? Enggak, saya tuh stand up pertama kali tadi sampai hari ini sampai saat ini masih merasa bersalah saya karena bijak banget gitu. Berkaitan dengan pertanyaan saya nih Jo, menurut Pak Menteri popularitas itu penting atau tidak? Bagi saya lebih kepada hasil. Oh, Bahkan begini, teman-teman humas saya itu greget dengan saya gitu ya. oh gitu. Pak Menteri ini bagus nih konten. Nah, saya bilang I don't care about konten gitu ya. Bukan Menteri Konten. Oh, bukan Menteri Konten. Bapak bukan Menteri Konten ya Pak? Enggak, bagi saya Iya. ketika kita melihat tantangan saat ini begitu ya. Ya nggak usah lah gitu ya. Kita fokus pada kerja gitu ya. Dalam artian kita sudah all out bekerja ini juga kita melihat kita merasa belum banyak yang bisa kita lakukan. Tapi kalau jadi Menteri Konten katanya bisa menghemat efisiensi anggaran promosi. Bapak setuju nggak? Misalnya nih suka bikin konten kan lumayan tuh Pak. Iya, kalau kontennya kan harusnya kontennya program ya. Ya, bukan lebih kepada individual. Jadi yang harus kita berikan message-nya itu konten terhadap program sehingga kemudian masyarakat itu paham. Ada paham, ada optimisme gitu ya. Jadi Mbak, kalau boleh ya, kasih ini sama Bapak. Oke. Saya mengatakan bahwa menterinya harus kayak gini. Yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Asik. Nah, Oke, itu. Nah, saya tanya. Oke, boleh. Ini konkret nih Pak. Ya. Ini konkret kejadian nih. Misalnya nih terjadi ya. Bapak lagi jalan-jalan di mall nih Pak. Ada yang lihat Bapak, Menteri Tenaga Kerja nih. Pak, saya belum kerja Pak. Ini CV saya Pak. Apa yang akan Bapak bilang ke orang itu Pak? Ini CV saya nih Pak, saya belum kerja Pak. Pak tolong bantu saya lah Pak. Kan Bapak Menteri Tenaga Kerja. Nah apa yang akan dikatakan ke orang itu Pak? konkret ya. Ya, Saya konkret, akan Pak. lihat CV-nya Terus? dan kalau saya lihat ini anaknya bagus, saya akan ambil.
itu diambil mau dikasih kerjaan di mana Pak? Di Kemenaker? Kalau dia bagus, saya akan promosikan kemanapun saya menyatakan. Yang dilihat dari CV pertama kali apa sih Pak? Yang pertama tentu portofolio. Dia sudah ya kerja di mana. Yang kedua sertifikat kompetensi yang memang itu diakui. Baru kemudian kita kaitkan dia tambahannya dia kemudian lulusan mana dan seterusnya. Itu gambaran ya, dan mereview CV itu Bu Afi tahu ya, kita cuma perlu waktu setengah menit untuk melihat ini bagus ini tidak. Jadi pengalaman kerja dibandingkan pendidikan itu lebih penting pengalaman kerja. Bahasa saya bukan pengalaman kerja, portofolio. Portofolio itu organisasi segala macam gitu ya. Organisasi segala Iya, macam. portofolio bisa organisasi, Pak, saya sesuatu mau yang tanya sudah boleh, dia lakukan dan seterusnya. Oke. Saya pengen tahu apa pesan Pak Prabowo ketika menunjuk Bapak jadi menteri. Karena begini Pak, sepanjang saya tahu Menteri Tenaga Kerja itu muncul pas hari buruh, pas banyak PHK, munculnya itu aja Pak. Padahal dengan tadi sederet pendidikan Bapak, pengalaman, profesor, kalau nggak salah Bapak ahli produktivitas. Nah, masa sih munculnya cuman kalau ada PHK doang atau kalau hari buruh, kan harusnya ada demo buruh baru muncul. Karena masalah di Indonesia itu kan soal produktivitas, rendah sekali kalau nggak salah. Setahu saya, bangsa Indonesia rendah sekali produktivitas. Gimana tuh Pak? Iya, effort itu kita lakukan. Ya, jadi kita sedang menyiapkan gerakan produktivitas nasional. Ya, kemarin kita kolaborasi dengan Asian Productivity Organization. Ya, kita ingin buat sertifikasi ahli produktivitas. Saya merangkul beberapa asosiasi yang kemudian bisa bantu kita. Kita buat productivity talk, ya dalam artian edukasi kepada masyarakat. Kemudian kita sedang menyiapkan bagaimana Center of Productivity itu ada di kampus dan seterusnya. Kita punya lembaga produktivitas nasional yang siap kita launching. Itulah kerja-kerja yang mungkin yang bagi saya ini harus saya langsung yang kemudian handle. Dan Pak Wamen tadi lebih banyak dia melakukan ya komunikasi, inspeksi, kemudian langsung kepada aksi yang sifatnya ini. Bagaimana Bapak melihat produktivitas ASN di Indonesia? Ya, so-so. Kok Tapi so-so Pak? ya Itu kan ASN. partai ASN. Iya, termasuk partai saya. ASN. Termasuk Iya. di tempat Bapak? Saya sadar. So-sonya itu 1 sampai 10 berapa Pak? Nggak usah dipaksa. So-so itu dalam artian kita punya PR besar. Ya, dia punya Bapak PR menyentuh besar. itu juga? Saya setuju. Artinya jadi gini, ketika kita ingin membangun produktivitas itu sekian sistem harus kita bangun. Mulai dari performance manajemennya, performance measurementnya, kemudian karirnya, talentanya, dan belum semua kementerian, apalagi kita bicara instansi daerah, sudah memiliki maturitas seperti itu. Jadi kalau skala 5 mungkin maturitas sekitar 3 gitu ya. Nah, tapi tadi kompleksitas kita yang banyak ini kan kita harus keluar dengan strategi yang mana dulu mau intervensinya, dan kita punya waktu yang terbatas. Sehingga kami itu akan masuk fokus ke, nanti Bu Afi mungkin boleh koreksi, kita akan masuk ke industri menengah. Ya. Silakan pertanyaan terakhir Bang Hensat. Saya tanya politik nih Pak. Tolong Bapak bersiap nih Pak. Pak, misalnya malam ini Bapak denger nih kabar wamen Bapak bakal di reshuffle besok pagi. Yang Bapak lakukan apakah pasrah saja atau Bapak tergerak bertemu dengan Pak Prabowo menahan supaya wamennya tidak di reshuffle, atau Bapak alhamdulillahirabbil alamin? Yang mana Pak? 3 pertanyaan itu. Jawab deh Pak. Kewenangan. Tapi jangan jawab itu prioritas presiden ya Pak ya, itu bosen Pak, bosen. Kira-kira apa Pak? Itu udah dijawab itu ya. Tentu ya kalau apa yang dilakukan malam itu segera ya tentu menurut saya kita tentu boleh bertanya alasannya apa gitu ya. Ke Pak Prabowo Pak. Ya ke siapa ya di situ ya artinya apa, kemudian ya kemudian kalau saya diminta diberi pertimbangan, kita berikan pertimbangan, kemudian tentu itu dikembalikan kepada Akan Bapak bela Pak wamen? Kan maksud saya Bapak kan nggak milih wamen Pak, itu dikasih gitu. Apakah akan dibela Pak? selama ini kita melakukan kerjasama yang baik dengan Masalahnya kenapa mengangkatnya spesifik wamen? Ya kan, Contohnya sebagai enggak, itu objek kan reshuffle. pertanyaan saya gitu. Saya mau tahu Pasti kan ada gini dasarnya loh. dong, kan ahli Iya komunikasi. gini. Menteri itu
nggak bisa milih wamen. Wamen itu dikasih sama presiden. Bahkan dilantiknya pun sama presiden. Akhirnya menurut saya, walaupun namanya wamen, ini sebetulnya menteri juga. Kenapa demikian? Karena sama-sama dipilih presiden, sama-sama dilantik presiden. Lo nggak pilih gua loh, men, gitu. Mau saya mau tahu nih sebetulnya kerjasamanya di dalam nih gimana sih? Kerjasama kita di dalam sangat-sangat kompak. Ya, Kompak Bang Hersat ya? bisa tanya dalam artian Nggak, saya nggak nuduh Bapak nggak kompak, nggak Pak. Saya cuma... karena saya katakan tadi saya orang HR, saya orang ergonomi, saya background saya people centric. Jadi what I'm trying to do itu adalah oke, saya punya wamen dengan potensinya seperti ini, kita duduk bersama Pak Wamen di sini ya. Saya punya eselon 1 gitu ya, seperti ini yang nggak bisa sama. Artinya harus kemudian spesifik kepada individu yang bersangkutan. Ini leadership saya. Saya kemudian ini dengan wamen enggak gitu ya. Jadi memang kita dari awal dan syukurnya kita memiliki dua kompetensi yang menurut saya itu bisa melengkapi. Sebenarnya saya masih Baik, penasaran tepuk apa tangan. kata Mas Aris itu. Oke, kenapa? Singkat Apa saja. sih yang disampaikan Pak Prabowo ke Bapak tuh? Apa waktu manggil ya, menteri disampaikan apa yang disampaikan Pak itu belum dijawab tadi kan Belum, ya? ya. Ya, singkat saja Pak. Singkat saja. Ya, Pak Presiden waktu itu menyampaikan tantangan ketenagakerjaan. Dan memang isunya itu adalah terkait tentang penyiapan SDM. Ya, jadi peluang-peluang kerja itu banyak. Ini salah satunya aja, nggak perlu semuanya ya, Bang. Peluang-peluang kerjaan itu banyak ya di industri pariwisata dalam dan luar negeri. Dan beliau berharap kita bisa menjawab itu dengan penyiapan SDM. Jadi lebih penyiapan SDM. Langsung sebenarnya. spesifik tentang Salah kerja ya satunya Pak ya. itu tentang pekerjaan. Terima kasih. Sama-sama, Prof. Mbak. Ya Sherly sudah berkenan berbagi di Mohon Q&A. doanya. Demikianlah episode Q&A kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan bagi Anda semua yang menonton Q&A pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang telah menyediakan baju yang saya kenakan pada episode kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan Q&A di episode selanjutnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.